Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'ihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahbi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya, dan salawat salam juga semoga tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat serta patuh terhadap ajaran dan agamanya. Ibu bapak, para wali santri, adik-adik santri yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya akan menyampaikan 5 menit saja, enggak lama. Jadi nanti kira-kira jam 11 lewat 20 menit, 25 menit kita sudah turun ke bawah, sudah makan siang. Kira-kira setuju enggak? Setuju ya? Ya. Sekarang sudah jam 11 lewat 15 menit. Jadi nanti jam 11 lewat 25 menit saya sudah turun. Setuju ya? Nah, supaya nanti langsung makan saja ke bawah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ayatnya tadi yang saya sampaikan. Allah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ini kita judulnya lagi ngaji untuk bapak-bapak. Karena bapak-bapak biasanya mungkin ngajinya sebulan sekali datang ke sini. Betul Bu ya? Kalau adik-adik santri setiap sore, insya Allah pagi ngaji, sore ngaji, malam ngaji, mau maghrib juga ngaji dengan saya. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yakin sulit untuk ngaji setiap hari. Paling ngaji lihat TV, ngajinya Bu ya. Lihat tukang bubur naik haji, lihat Mak Ija pengen ke Mekah, itu lihat nontonnya. Paling mentoknya habis maghrib lihat Dangdut Akademi 3. Itu udah kebiasaan. Ya Bu ya, udah ngaku aja dah. Ini kita sebulan sekali kumpul di sini dari semenjak pesantren Al-Wasilah ini didirikan, Pak. Al-Wasilah ini didirikan sekitar tahun 1988. Saya masih kelas SD sekolahnya. Dulu tahun 85 baru hijrah dari Cirebon ke Jakarta. Tahun 88 ini yang pertama kali dibangun aula bawah. Saya dulu suka tidur-tiduran di atas ini, belum jadi masjid. Ya, tahun 1988 aula yang pertama dibangun. Dulu rumahnya Pak Kiai masih disebut dengan rumah wali. Karena rumahnya pendek, pakainya kayu, banyak tikus, kecoa, kalajengking, kodok di rumah Pak Kiai.
Dan rumahnya pendek. Mungkin yang sudah dulu pernah ke sini tahu, rumahnya juga harus menunduk. Jadi pengajian bulanan ini dari dulu semenjak almarhum ayah kami Kiai Haji Ahmad Dasuki Anan mendirikan ini sudah diadakan. Tujuannya apa? Selain wali santri itu hadir untuk menunaikan kewajibannya. Karena bapak-bapak punya kewajiban untuk membayar syahriah atau SPP. Kita yang di pesantren punya kewajiban untuk mendidik anak-anak bapak. Setuju nggak? Setuju ya Bu ya? Ibu nitipin anaknya di pesantren. Sehingga saya, Pak Sahid, tidak bisa cari uang. Ngurusin anak bapak, ngajar anak bapak dari pagi sampai pagi lagi. Bapak yang di rumah kerjaannya tugasnya nyari duit, nitipin anaknya di pesan. Nah, kalau sebulan sekali bapak datang, karena kita para ustadz, para kiai nggak bisa cari uang, bapak kasih uang untuk ustadz. Bapak-bapak yang sibuk cari uang, nitipin anaknya di pesantren, kita didik anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu sesuai dengan keinginannya, ingin menjadi anak-anak yang soleh dan begitu timbal baliknya. Jadi dari semenjak zaman almarhum dan semenjak Al-Wasilah ini didirikan, pengajian rutin bulanan sudah ada. Dan dari sejak dulu kala yang ngaji di dalam masjid biasanya emang sedikit dari dulu, emang sedikit. Banyakan yang di luar, yang di warung, yang nongkrong, lumayan kalau masih dengerin, lumayan. Padahal sebetulnya ilmu untuk kita. Yang mungkin kita di rumah jarang mendengarkan pengajian, sambil kita ketemu dengan anak-anak kita di Al-Wasilah ini, kita dengarkan pengajian. Maka kata Nabi, idza maratum biriyadil jannah farta'u. Kata Nabi, ini bukan kata saya nih Pak. Kata Rasulullah, idza maratum biriyadil jannah farta'u. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak santri melihat taman surga, amin. Maka kata Nabi, kalau kalian melihat taman surga, farta'u, berhentilah kalian di taman surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang ada di dunia ini taman surga? Gitu jawabannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah di dunia ini ada taman surga? Rasulullah menjawab, ada. Taman surga di dunia ini ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Yang mahal, taman surganya harus pakai duit. Berapa duitnya? Minimal 25 juta. Bisa nggak naik bajai? Bisa. Sampai kiamat baru sampai sono. Minimal uangnya 25 juta, naik pesawat terbang ke Jeddah atau langsung direct ke Madinah. Bapak-bapak dan ibu-ibu ziarah ke makam Rasulullah, lalu masuk ke Raudhah, itu disebut dengan Taman Masuknya dari Babus Salam. Jadi Babus Salam itu pintunya sebelah utara. Di situ makam Rasulullah. Di sini pengimamannya. Ini contohnya taman surga yang mahal ya Pak ya. Mudah-mudahan yang belum bisa berangkat ke sana diberangkatkan semua oleh Allah. Amin. Itu masuk kita dari sana. Ini pengimamannya di sebelah sini, mimbarnya. Di sini sebelah sini ada makamnya Rasulullah. Makamnya Rasulullah itu dimakamkan di mana Rasulullah dicabut ruhnya. Maka Rasulullah dimakamkan di kamarnya. Pas di masjid, di bagian daripada masjid di pojoknya itu untuk makamnya Rasulullah. Ada 3 sahabat. Ada 2 sahabat Rasul. Yang pertama ada Rasulullah, lalu ada makam sahabat Abu Bakar, dan ada makam sahabat Umar. Ini surga yang mahal harganya. Kalau kita masuk dari Babus Salam namanya, kalau kita turun dari hotel, jalan kaki sekitar 2 kilo. Karena saking besarnya Masjidil Nabawi Madinah. Kita jalan kaki, tapi di dalam perjalanan itu kita tidak akan merasa bosan. Kenapa? Sebab di Masjid Nabawi kita akan melihat berbagai macam bentuk manusia. Ada yang putih
canggih banget. Orang Uzbekistan cakep-cakep orangnya. Ada orang Turki yang pantatnya gede-gede. Ada orang Afrika yang orangnya kulitnya hitam-hitam. Kalau dia nggak nyengir nggak kelihatan giginya. Tapi begitu dia nyengir, ting, nyala semua. Ada orang Uzbekistan, ada orang Afrika, ada orang Amerika, seluruh manusia di dunia yang beragama Islam semua berkumpul di Madinah ke Masjid Nabawi dan untuk berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Ini taman surga yang mahal. Masuk dari Babus Salam, kita cangking sendal kita, pegang aja sendalnya, taruh di pojok ada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sendalnya nggak hilang. Jangan takut sendalnya hilang. Saya tidak pernah takut sendal saya hilang, karena sendal saya sendal jepit. Mau hilang juga silakan aja. Saya taruh, masih langsung masuk. Begitu kita masuk, nah antara makam Rasulullah ada mimbar. Jadi mimbarnya ada dua. Ada mimbar yang asli dengan pengimaman yang lama, dengan mimbarnya Rasulullah. Mimbarnya Rasulullah, sebelah sana makamnya. Itu ada karpet warnanya hijau, tapi dipagar sininya. Jadi Bapak kalau pengen masuk ke Raudhah Taman Surga harus masuk ke sini dulu. Masuk sini, nanti sekarang pakai antrian. Ngantri, nanti kalau sudah dibuka oleh laskar, maka boleh dibuka masuk. Siapa orang yang masuk ke dalam Raudhah, sebuah tempat antara makam Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah, yang duduk di Raudhah yang berkarpet berwarna hijau itu, maka itu disebut dengan Raudhatan min riyadil jinan, taman termasuk daripada taman-taman surga. Siapa orang yang sholat di Raudhah, maka dia sama dengan sholat di surga. Amin. Maka rebutan orang masuk situ, rebutan. Alhamdulillah terakhir bulan Januari kemarin saya baru pulang umroh, dan alhamdulillah saya dapat pojok samping persis makam Rasulullah. Jadi makam Rasulullah itu saya gambarkan saja, renda-rendanya, besinya itu, besi tempaknya warnanya hijau. Dalaman itu kelambunya Rasulullah juga warnanya hijau. Maka kata Nabi, man zara fi qabri kaman zara fi hayati. Siapa orang yang berziarah kubur di makamku, maka dia sama dengan datang ke rumah Nabi ketika Nabi masih hidup. Jadi disambut di sana oleh Rasulullah. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Jamal mulkillah, ya Habibullah. Udah 5 menit nih. Udah ya, makan siang nih waktunya nih. Dikit lagi Bu ya. Tinggal dengerin doang, dengerin aja udah. Taman surga yang mahal, 25 juta minimal baru bisa berangkat ke sana. Ada taman surga yang harganya murah, biayanya murah, nggak pakai keluar uang besar. Apalagi zaman sekarang ya Pak ya, harga-harga lagi naik semua, betul Bu? Semua harga-harga naik, listrik naik, minyak naik, beras. Yang turun cuma harga diri. Semua harga naik, bensin naik, minyak naik, solar naik, beras naik. Yang turun loh cuma harga diri. Manusia harga dirinya nggak ada. Betul? Betul? Semua lagi sulit. Maka ada taman surga yang Bapak Ibu nggak pakai perlu uang besar. Nggak perlu pakai uang besar, nggak perlu mengeluarkan duit besar, apalagi untuk agama keluar uang. Waduh, rasanya berat bener. Kata Nabi, idza maratum bi riyadil jannah, kalau kamu melihat taman surga berhenti. Mana taman surga yang murah? Ini. Masuk ke dalam masjid, duduk, mendengarkan pengajian, halaqatul dzikri wa halaqatul ilmi. Kita duduk mendengarkan pengajian di dalam masjid. Duduknya kita ketika pengajian itu berlangsung, kata Nabi, maka sama dengan kita duduk di dalam surga. Amin. Ini kita lagi duduk di dalam surga, makanya banyak yang ngantuk. Taman surga adem. Kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu,
ketika ilmu disampaikan, ketika zikir dikumandangkan, ketika takbir dikumandangkan, ketika tahlil dibacakan, siapa orang yang duduk di situ, maka dia sedang duduk di taman surga, termasuk kita semua. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak hadirin, saya akan menyampaikan ayat Al-Quran. Firman Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Setiap manusia pasti dihiasi oleh Allah dengan hawa nafsu, cinta, keinginan. Yang pertama minan nisa, yang laki-laki pasti cinta sama perempuan. Setuju nggak? Yang laki-laki cinta kepada perempuan, yang perempuan juga syahwat kepada laki-laki. Awas jangan dibalik, ini kata Quran, hubbus syahwat minan nisa. Yang laki-laki harus demen sama perempuan, yang perempuan harus demen sama laki-laki. Sekarang zamannya zaman keblinger, yang laki-laki demennya sama laki-laki. Ini terjadi hadirin. Yang perempuan gak suka sama laki-laki, sukanya sama perempuan. Ini terjadi. Maka ketika manusia laki-laki cinta kepada laki-laki, yang perempuan cinta kepada perempuan, Allah marah. Kalau Allah sudah marah, nanti khawatir kita akan ditimpa azab oleh Allah. Maka ketika Allah marah, yang ditimpa azab bukan orang-orang yang berbuat zalim dan maksiat saja. Selaginya kita akan kena musibah lantaran zalimnya umat manusia kepada Allah. Orang yang baik-baik, orang yang rajin ngaji, orang yang rajin ke masjid, bisa kena musibah gara-gara lantaran sebab orang yang berbuat zalim kepada Allah subhanahu. Maka harus dijaga. Yang kedua, manusia dihiasi dengan hawa nafsu kepada walbanin, kepada anak-anak kita. Tidak ada ya orang tua yang tidak ingin anaknya jadi orang yang hebat. Semua orang tua punya keinginan, punya kemauan anaknya bisa membahagiakan orang tuanya. Amin. Anaknya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Anak-anaknya bisa menjadi dan orang yang membanggakan keluarga dan orang tuanya. Amin. Setiap orang tua pasti punya keinginan anak-anaknya pengen jadi anak-anak yang bisa membahagiakan kepada kedua orang tuanya. Ini syahwat kepada anak, nafsu atau keinginan kepada anak. Tidak ada satu orang tua pun yang tidak pengen anaknya jadi anak yang baik. Setuju Pak? Setuju Pak? Itu pasti pengen. Dan anak-anak kita doakan ini. Amin. Yang dididik di pesantren Al-Wasilah ini mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Gampang syaratnya kalau pengen punya anak yang soleh. Syaratnya apa? Yang pertama, syarat pengen jadi anak yang soleh, doa orang tua jangan pernah putus. Ustadz di pesantren, kiai di pesantren, ustadzah di pesantren mendidik anak-anak ibu dan bapak. Tapi ibu kalau habis sholat, mudah-mudahan orang tuanya sholat semua. Amin. Ibu-ibu sholat nggak? Yang sholat, yang enggak? Makanya biasanya memang dikata Nabi, ketika Nabi lihat neraka, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat penghuni neraka itu 70% orang perempuan, Pak. Amin. Amin. Karena orang laki-laki satu yang masuk neraka itu diiringi oleh 50 perempuan. Saya ngomong perempuan loh ya, bukan ngomong ibu-ibu ya. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat banyak orang perempuan yang di dalam neraka. Amin. Amin. Ini Nabi melihat, kata Nabi 70% penghuni neraka perempuan. Kenapa? Sebab perempuan ibadahnya nggak ada yang sempurna.
Nggak ada orang perempuan yang ibadahnya sempurna setiap bulan pasti dia nggak sholat. Iya nggak? Iya nggak? Kecuali yang sudah monopos. Yang sudah monopos kan sudah nenek-nenek ya Pak. Berangkatnya udah berat. Kadang-kadang di rumah sholatnya cuma sendiri. Kadang-kadang sholatnya nggak sah. Tapi laki-laki dari kecil sampai tua nggak pernah. Laki-laki men nggak pernah. Maka sholat dan ibadahnya full. Maka laki-laki semuanya masuk surga. Amin. Karena perempuan ini ibadahnya kosong-kosong, suka bolong-bolong, maka kewajiban ibu-ibu orang perempuan bakti kepada suaminya. Mau bakti kepada suaminya? Kalau orang ibu-ibu bakti kepada suaminya, maka surganya ibu sudah ada di depan mata. Amin. Amin. Tapi perempuan zaman sekarang jarang yang bakti sama laki ya Bu ya. Jarang. Sama laki pada ngelawan mulu. Lakinya. Makanya orang laki-laki sama perempuan matinya duluan laki-laki apa perempuan dulu? Kenapa orang laki-laki pada mati duluan? Karena sering dibentak-bentak sama bininya. Mau makan dibentak-bentak. Abang itu makan buruan. Lagi makan dibentak. Jantungan lakinya mati. Orang tuanya kalau pengen punya anak yang solehah, amin, doa kepada Allah. Jangan mentang-mentang anaknya sudah di pesantren, orang tuanya nggak pernah doa kepada Allah, minta kepada Allah. Nabi Ibrahim itu kurang apa? Nabi Ibrahim itu seorang Nabi Khalilullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Allah, pun masih berdoa menginginkan anaknya supaya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Habis sholat bapak ibu jangan langsung pergi. Habis sholat angkat tangannya berdoa. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Amin. Begitupun dengan anak-anak ibu dan anak-anak bapak yang di pesantren ini, setiap hari, setiap saat kita tuntun untuk selalu mendoakan orang tuanya. Amin. Kita kirimkan Fatihah untuk orang tuanya. Mudah-mudahan yang kerjaannya lancar. Amin. Yang dagangannya laris, yang ngojeknya laris, yang jualannya laris, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, dilipat gandakan rezekinya oleh Allah karena punya anak di pesantren. Amin. Itu didoakan setiap hari, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina, oleh anak-anak ibu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kalau pengen punya anak yang soleh, yang pertama orang tua jangan lupa doakan terus anak-anaknya. Jangan pernah putus. Terus doakan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ibu punya satu harapan dari anak-anak kita ini. Kalau kita mungkin, maaf mungkin kita bukan orang yang ahli ibadah. Maaf, mungkin kita jangan pernah melihat masa lalu kita. Mungkin di antara kita ada yang masa lalunya bukan orang yang ahli ibadah. Mungkin di antara kita ada orang tua yang masa lalunya tidak pernah ke masjid. Mungkin di antara kita orang tuanya tidak pernah puasa. Dulunya tukang berbuat maksiat, tukang nabung dosa. Dulu. Maka jangan pernah membuka dan melihat masa lalu, Pak. Sahabat Umar itu masa lalunya kelamnya seperti apa? Sahabat Umar itu pembunuh. Sahabat Umar itu pemabuk. Bahkan sahabat Umar itu penjudi kelas berat. Dan sahabat Umar itu dia tega membunuh darah daging dan anak kandungnya sendiri. Itu sahabat Umar. Tapi ketika sudah sahabat Umar bertobat kepada Allah, masuk Islam, jangan dibahas masa lalunya.
Begitupun ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua wali santri yang dulu maaf barangkali ibadahnya masih belentang-belentong, ibadahnya kadang-kadang sholat kadang-kadang tidak, tetap berdoa minta kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Karena anak yang soleh, ketika anak kita besar jadi anak yang soleh. Amin. Anak-anak kita yang soleh-soleh ini adalah merupakan investasi untuk kita. Kalau kita punya uang 1 miliar, kita meninggal uang 1 miliar kita bawa apa enggak? Kalau kita punya gedung bertingkat 100 lantai, kita meninggal gedungnya ikut apa enggak? Tidak akan ikut. Tapi kalau kita punya anak yang soleh dan solehah, kita meninggal dunia, anak kita akan selalu dan mendoakan kita. Bahkan anak-anak kita yang soleh dan solehah mampu mengangkat orang tuanya yang seharusnya orang tuanya masuk neraka, karena doanya anak yang soleh, orang tuanya, ibu bapaknya, kakek moyangnya bisa dimasukkan sama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu. Ketika anak yang soleh masuk surga karena ibadahnya luar biasa, bacaan Qur'annya luar biasa, sedangkan orang tuanya di neraka, itu anak yang soleh di surga ditanya oleh Allah, hei anak alumni al-wasilah, amin, apakah engkau senang masuk ke dalam surganya ini? Apakah engkau senang dan bahagia masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Anak yang soleh ini menjawab, saya senang ya Allah, tapi saya lebih senang lagi kalau saya di dalam surga ini hidup sebagaimana ketika saya hidup di dunia. Kata Allah, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan wahai penghuni surga? Doamu akan dikabulkan oleh Allah, permintaanmu akan dituruti semuanya Allah. Ketika Allah sudah ridho kepada penghuni surga, radhiyallahu anhum waradu. Ketika Allah sudah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita, maka seluruh apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Ketika anak itu ditanya, bagaimana? Apa yang kau inginkan? Orang yang ada di dalam surga itu berkata, saya makan tidak kurang ya Allah, kenikmatan-kenikmatan luar biasa ya Allah, tapi saya tidak bahagia ya Allah di surga ini ketika saya harus di surga dalam keadaan sendirian. Jadi keinginanmu apa wahai ahli surga? Doanya orang yang ada di dalam surga dikabulkan seluruhnya oleh Allah. Anak yang soleh akan berkata, saya ingin hidup bersama orang-orang yang aku cintai ketika aku di dunia. Siapa yang kau cintai? Ibu saya ya Allah. Mana ibumu? Panggil malaikatnya. Malaikat turut ya Allah. Ini ahli surga, ibunya mana? Anu ya Allah, neraka. Ini ahli surga minta supaya ibunya bersanding dengan dia. Baik ya Allah, turun malaikat Jibril, turun ke bawah. Turun ke neraka itu kalau pakai waktu dunia itu harus menempuh waktu sekitar 7.000 tahun masuk ke dalam satu jurang neraka. Sedangkan neraka itu ada neraka wel. Wailul lil musallin. Neraka wel itu neraka yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang sholat. Ayo, orang sholat tapi disediakan neraka, celaka oleh Allah. Neraka wel disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim alladzina hum yura'una wa yamna'unal. Orang yang sholat saja bisa masuk neraka, apalagi yang kagak. Orang sholat nggak ada ilmunya masuk neraka. Orang puasa nggak ada ilmunya, puasanya salah. Maka ini santri ini, anak-anak kita ini yang sedang menuntut ilmu ini, dia ini adalah pejuang-pejuang Allah. Amin. Wallahu yatawalla ala sholihin. Allah itu menjadikan wali-wali di dunia ini dari kalangan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Siapa itu soleh? As-soleh itu al-khairu.
As-soleh, orang yang soleh itu adalah orang yang baik kepada Allah dan orang yang baik kepada manusia. Orang yang ngerti urusannya dengan Allah dan orang yang ngerti urusannya dengan manusia. Orang yang soleh adalah orang yang bisa menyeimbangkan hablum minallah dan hablum minan. Itu malaikat Jibril turun ke bawah. Di bawah ada ibu-ibu yang lagi manggil, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, di neraka. Diangkatlah oleh malaikat, ternyata sudah hancur lebur. Tidak ada tulang, tidak ada daging, persis kayak arang batok. Ditarik hancur. Itu ibu dan bapaknya yang ada di dalam neraka diangkat oleh malaikat lalu dimasukkan ke Nahrul Hayat. Apa itu Nahrul Hayat? Nahrul Hayat itu sungai kehidupan, Bu. Jadi kita kalau pengen masuk surga, kita pengen dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kita dicuci dulu. Di mana dicucinya? Disebut dengan Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Siapa yang mandi di Nahrul Hayat, siapa yang berendam di Nahrul Hayat, maka dia akan hidup di dalam surga. Amin. Dicemplungkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Itu badan yang tadinya hancur lebur, begitu dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat, dihidupkan kembali oleh Allah, utuh lagi. Anaknya minta, ya Allah, masukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh. Amin. Amin. Ya Rabbal. Karena kan kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Betul Pak? Betul Pak? Betul Bu? Presiden mati, wali kota, gubernur, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Ustadz, semua mati. Kalau Ustadz kencang bener ya Pak Ustadz, mati itu ya. Tidak ada manusia di alam dunia ini yang hidup kekal selama-lamanya. Kita pasti akan mati. Ketika kita meninggalkan dunia, kata Bung Haji Roma Irama, kata Bung Haji ini mah, kata Bung Haji, badan dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja. Badan yang cantik, wajah yang cantik, muka yang tampan, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Orang yang badan mukanya cantik, wajahnya tampan, pejabat, ketika arwahnya sudah diangkat oleh Allah, boro-boro ada yang mau nyium, boro-boro ada yang mau megang, jijik orang melihat bangkainya. Sudah jadi bangkai. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi untuk menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Dimasukkan ke dalam kubur, kita jadi santapan cacing tanah, kecoa, kalajengking, curut, tikus. Jasad kita digerogoti. Jadi santapan cacing tanah, hanya yang tertinggal kerangka. Udah tinggal kerangka doang, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amalan-amalan dan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu. Apa yang dapat kita harapkan di dalam kehidupan dunia ini? Maka yang pertama, kalau pengen punya anak yang soleh, orang tuanya doa. Doakan terus anaknya. Orang tua cari uang, sholat, doakan. Kita yang di pesantren inilah yang bertugas dan kewajibannya untuk mendidik anak-anak dan ibu-ibu. Insya. Yang terakhir, kalau pengen punya anak yang soleh, ibu bapak kudu cinta sama orang soleh. Yang pertama mendoakan, yang kedua harus cinta sama orang soleh. Kudu cinta. Kalau anaknya di pesantren Al-Wasilah, ya harus cinta sama ustadznya, harus cinta, amin. Sama kiainya harus cinta, amin.
sama pengurusnya harus cinta, sama ibu nyainya harus cinta, sama keluarganya pun harus cinta. Kalau pengen punya anak yang soleh harus cinta dulu sama orang yang soleh. Maaf, saya bukan orang jauh, contohnya bukan orang jauh. Almarhum ayah saya, pendiri pesantren Al-Wasilah ini, Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan, punya apa? Keturunan kiai jauh. Karena kita memang masih keturunan Nabi, Pak. Nabi Adam. Kita masih keturunan Nabi, kalian juga keturunan Nabi. Contohnya bukan orang lain, ayahanda saya. Tidak pernah terfikir, tidak pernah terbayangkan bisa punya pesantren di Jakarta. Tidak pernah ngayal anaknya bisa kuliah, bisa selesai sekolah. Tidak pernah ngayal bisa punya tanah sebesar ini di Jakarta. Tidak pernah ngayal jadi kiai, tidak pernah. Tapi nenek saya namanya Hajah Mukminah binti Haji Soleh binti Maksum bin dari Rembang. Jadi nenek saya itu dari ibu saya keturunan dari Demak, dari Kesultanan Demak. Bahkan konon katanya kita ini masih keturunan dengan itu yang naklukin Buaya siapa namanya? Joko Tingkir. Ada Joko Bodo, Joko Tingkir. Kita ini katanya nasab jadi katanya, tapi yang nggak tahu. Katanya kita masih keturunan Joko Tingkir. Jadi kita bisa menaklukkan buaya, apalagi terutama buaya darat yang kita bisa taklukkan. Ini nenek saya namanya Hajah Mukminah binti Haji Soleh, itu ibu dari bapak saya. Kakek saya namanya Kiai Haji Adnan bin Kiai Sanawi bin Buyut Peti, nyambung ke Pangeran Losari di Cirebon. Itu nyambungnya ke Sunan Gunung Jati. Kalau dari ibu nenek saya dari Hajah Mukminah bin Haji Soleh, kalau ada orang Brebes, sampean silakan datang ke Randusari. Di Randusari ada makamnya Mbah Soleh, persis di pinggir Kali Cisanggarung. Itu dari zaman dulu makamnya kak nenek buyut saya namanya Mbah Soleh tidak bisa dibongkar, nggak bisa. Kalinya jadi melintir begini. Di situ ada makamnya Mbah Soleh. Kalau orang Brebes, Randusari mungkin tahu, kenal dengan sebutan Mbah Soleh Darat. Itu di situ. Salah satu ulama besar di Brebes. Hajah Mukminah ini ketika ditinggal suaminya, Kiai Adnan ini meninggalkan seorang anak kecil bontot. Kiai Dasuki Adnan, bapak saya itu anak terakhir, semua anaknya 7. Yang paling kecil usia 2 tahun. Ayah saya ditinggal meninggal oleh bapaknya. Tanpa pendidikan seorang bapak, seorang Dasuki kecil, ayah saya ini dididik oleh ibunya. Yang mendidik langsung, yang mengajarkan langsung kepada ayah saya itu ibunya langsung, Hajah Mukminah yang kuburannya ada di bawah. Apa yang diharapkan? Nah, besok mudah-mudahan kamu jadi orang besar. Amin. Nah, besok mudah-mudahan kamu jadi kiai besar. Amin. Bukan hanya keinginan dan harapan, tapi seorang Nyai Hajah Mukminah binti Haji Soleh ini selain mendoakan kepada anaknya juga, di mana ada kiai dikejar. Itu anak kecil. Bapak saya ketika kecil di mana ada penceramah ulung, kiai besar didatengin. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Masya Allah, nenek saya itu seorang janda sepocong. Tahu janda sepocong? Janda satu-satunya, nggak punya suami dan nggak nikah lagi. Karena katanya kalau saya nikah lagi nanti di surga saya nggak ketemu sama suami saya. Jadi janda hidup sendirian, hanya jualan, ngajar ngaji, ya. Sambil mendidik anaknya yang kecil ini. Ayah saya Dasuki Adnan ini ayah saya. Dididik setiap ada kiai-kiai ini. Anak saya, doakan kiai. Anaknya lebih dibawa didoakan. Doakan kiai, mudah-mudahan anak saya jadi kiai. Amin. Begitu cintanya kepada ulama, begitu cintanya kepada kiai, sampai kalau ada kiai datang, dia pengen gelar karpet, nggak punya karpet, itu kain tapihnya digelar. Kalau ada kiai, kiai tolong diinjek itu kain saya ngalap berkah, ngambil berkah.
Saya cinta kepada ulama dan kiai karena saya pengen anak saya jadi ulama dan kiai besar. Kita lihat orang pada main bola aja, orang luar negeri, orang Eropa itu ngerti nyari berkah. Lihat aja, kalau siapa pemain sepak bola Barcelona, Lionel Messi ngegolin, itu teman-temannya pada ngerubutin nyari berkah, biar ketularan. Itu nyari berkah. Kalau ada kiai datang, dia potong pisang, dia potong ayam, suguhkan untuk kiai. Di mana ada ustadz ngajar ngaji, dia datengin ustadz, ini makannya, ini minumnya, disediakan untuk kiai. Cintanya luar biasa kepada ulama dan kiai. Maka begitu besar anaknya jadi mubalik muda. Kiai Dasuki Adnan sudah menjadi mubalik ketika umurnya 17 tahun. Kalau Anda pengen lihat bagaimana masa mudanya Kiai Dasuki Adnan, lihatlah muka saya. Ketika muda usia 17 tahun sudah menjadi mubalik, terus berceramah, dan ceramahnya ikhlas, tidak pernah mengharapkan apapun, tidak pernah ceramah dibayar. Bahkan kisah nyata. Ketika almarhum Kiai Dasuki Adnan, seorang anak janda yang tidak punya apa-apa, janda miskin melarat, rumahnya bocor. Rumahnya kalau tendang aja rubuh, ditiup, rumahnya rubuh. Saking miskinnya nggak punya apa-apa. Maaf, saya masih menyaksikan itu tanah tidak pakai ubin, pakai tanah. Saya ini cucu yang paling dicintai, saya kembar. Saya kembar yang paling sering dikelonin sama mbok saya. Sering disuapin sambil dibacain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu rumahnya miskin, orangnya miskin, hidupnya susah, tapi berjuang pengen punya anak yang menjadi ulama besar. Contoh, begitu sudah dewasa, ayahanda itu jadi mubalik. Mubalik yang tampan, orangnya bersih, pinter ilmunya, karena mondoknya lama, 3 tahun. Lama 3 tahun. Tidak puluhan tahun, 3 tahun. Sebab zaman dulu orang masuk pesantren itu susah, Pak. Orang masuk pesantren itu nanam padi dulu, begitu padi panen ditebas, digebod, tahu gebod? Digebukin tuh padi. Begitu di padi sudah jadi beras, berasnya dijual, itu beras sebagian dijual untuk sangunya, sebagian dibawa untuk pesantren, dimasak sendiri. Saya ketika kelas 2 SD, pesantren di Cirebon, saya masih masak sendiri, Bu, masih masak sendiri. Kadang-kadang nyari kayu nggak dapat, sendal orang saya bakar. Sendal bekas maksudnya. Kadang-kadang pengen makan ayam nggak boleh, ngomong sama kiai, kiai ayam siapa ya? Kiai mah ikhlas-ikhlas saja, amin. Maka saya punya kiai itu di Cirebon, saya mah tong silakan aja ikhlas jadi kiai. Mau ngambil kelapa saya silakan, mau ngambil ayam saya silakan, asal jangan lo ambil bini gua katanya. Yang lain silakan boleh. Ini kisah nyata ketika menjadi seorang penceramah terkenal. Karena Kiai Dasuki Adnan ini adalah seorang ulama kiai yang tidak pernah menarget harga. Zaman dulu nggak ada. Pulang-pulang habis ceramah nggak pernah bawa duit, bawanya kitab. Suatu ketika dipanggil ke daerah yang sangat jauh, naik sepeda ontel. Orang naik sepeda ontel tuh udah hebat. Begitu lagi naik sepeda ontel, ini kisah nyata, bukan katanya, kisah nyata. Dan saya mendengarkan langsung dari seorang ulama besar di wilayah Indramayu. Sedang naik sepeda, itu dijegat sama penjahat. Cegat, stop. Kamu mau kemana? Saya mau ceramah. Ya sudah, sini sepedanya saya rampas. Jadi sepeda bututnya dirampas, sepeda butut dirampas. Dirampas sepedanya, ya sudah, saya emang nggak ngelawan. Begitu dirampas sepedanya oleh 3 orang, dikasihkan sepedanya, silakan. Lalu ayah saya berjalan kaki menuju ke pengajian. Ceramah. Sampai jam 12 malam, ayah saya ingin pulang lewat jalan yang sama. Begitu lewat jalan yang sama, tepat di mana sang begal ngerampas itu sepeda ayah saya. Dan begal 3-3-nya masih pegangan sepeda di situ. Tidak bisa kemana-mana. Itu sang begal tidak bisa pergi, kakinya gemeteran di situ. Akhirnya kata ayah saya, kenapa kamu nggak bawa itu sepeda? Diem, nggak bisa ngomong. Begitu ditepak, ternyata itu begal baru bisa ngomong. Oh, ternyata ini malaikat ngunci dia di sini. Bapak saya bawa berkat 2, yang satu berkat dikasihkan untuk pembegal, yang satu berkat dibawa pulang. Ini kisah nyata.
orang yang berjuang di jalan Allah, maka malaikat akan diturunkan oleh Allah untuk menjaganya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Tsumma istaqamu. Siapa orang yang berkata qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Siapa orang yang berjuang di jalan Allah lalu mengatakan Allah adalah Tuhanku, tsumma istaqamu, lalu dia beristiqomah, berjuang istiqomah, bikin pesantren istiqomah, dakwah istiqomah, tidak mengharapkan urusan dunia. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika Allah melihat ada orang yang berdakwah ikhlas karena Allah, istiqomah menyebarkan agama Allah, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dirinya. Kisah nyata, ayah saya dijaga oleh malaikat, sepeda bututnya tidak bisa diambil. Mungkin karena butut, jadi nggak doyan, tapi nyatanya tidak bisa. Ketika berjuang menyebarkan menyebarkan Islam, mau bikin pesantren di kampung baru pun perjuangannya luar biasa, golok, musuh, tidak senang dan lain sebagainya. Kata ayah saya, waja'alnakum likulli nabiyyin aduwa. Di mana ada nabi pasti banyak musuhnya, betul? Di mana ada pesantren pasti banyak orang yang tidak suka sama pesantren. Di mana ada ulama pasti ulama kasih musuh oleh Allah supaya ulamanya mau berjuang di jalan Allah. Insya saking cintanya ini Hajah Mukminah kepada ulama, saking cintanya kepada kiai, tidak pernah marah-marah kepada orang alim, cinta kepada orang yang punya ilmu, bakti kepada alim ulama, nggak pernah marah sama ulama. Saking cintanya kepada ulama, ketika dia panen punya beras, berasnya dikasihkan kepada kiai. Doakan kiai, mudah-mudahan anak keturunan saya pada punya pesantren dan pada jadi ulama kiai. Amin. Punya pisang-pisangnya dikasihkan, punya ayam-ayamnya dipotong. Cintanya luar biasa kepada ulama dan para kiai, tidak pernah marah. Begitupun kita kalau pengen anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, hargai pesantren. Jangan marah sama pengurusnya, jangan marah sama ustadznya. Beliaulah yang membimbing anak-anak kita. Cintai dia, kasihani dia, sayangi mereka. Karena dengan menyayangi mereka sama dengan kita menyayangi ilmunya Allah, maka Allah akan menjadikan kita dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, karena kita cinta kepada orang-orang yang soleh dan soleh. Itu kuncinya. Akhirnya tahun 85 kami masih kecil-kecil, almarhum hijrah ke Jakarta, ngontrak rumah. Ini kisah nyata, bukan orang lain yang saya contohkan, ayah saya. Ngontrak rumah di Kepaduri, rumahnya sepetak, lebih besar ini. Cuma sepetak, kami 9 saudara. Tidur udah kayak teri. Udah kayak ikan pindang berbaris. Tidur di situ, makan di situ, di kontrakan rumah. Tapi orang yang punya ilmu, janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah janji akan mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu. Ayah saya diajak oleh seorang ulama besar dari Kebon Jeruk, dikenalkan dengan para pejabat. Ayah saya boleh ceramahnya diterima, termasuk spiritualnya diterima. Di santri juga bisa besok nanti yang lulusan saya akan kasih ilmu. Amin. Mau nanti kasih ilmu ya. Jadi kalau ada orang sakit, itu tibil kulubnya dibaca. Ya. Salawat tibil kulub jangan pernah lepas. Dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil kulubi wa dawaiha. Jadi kalau ada orang sakit panas, sini kasih air sama kiai. Tiup. Santri. Nih minum. Insya Allah kalau diminum adem. Dikasih kesembuhan oleh Allah. Ini masjid juga dibangun, itu modal niup saja. Datang orang 2. Kisah nyata ini. Bisa dibangun masjid ini, masih ada saksinya juga. Ada orang yang kepalanya selalu sakit dan berkelahi terus dengan suaminya, sehingga dia minta datang doa kepada ayah saya, Kiai bisa tidak didoakan supaya kami tidak pernah sakit kepala lagi dan keluarga kami menjadi keluarga yang rukun. Bisa, sini dikasih air, ditiupkan, diminum, sakit kepalanya langsung hilang. Dia bangun di masjid yang kita tempati ini. Alhamdulillah. Itu juga bangunan-bangunan ini kisah nyata. Karena ibu dari bapak saya, nenek saya,
kakek saya adalah orang-orang yang selalu cinta kepada kiai, walaupun bukan keturunan kiai besar. Kalau kita cinta kepada kiai, insya Allah anak-anak kita akan jadi kiai. Amin. Kalau kita cinta terhadap orang-orang yang soleh, insya Allah anak-anak kita pun akan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Terima kasih. 2 poin saja saya sampaikan. Kita doakan anak-anak kita, lalu kita harus cinta kepada orang-orang yang soleh agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Mari kita tutup dengan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.